tentu kita mencoba untuk bermuhasabah, ya, untuk menghitung-hitung umur kita, menimbang-nimbang amal kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah umurmu sebelum dilakukan penghitungan. Timbang-timbanglah amalmu sebelum dilakukan penimbangan. Nah, ini namanya muhasabah. Nah, muhasabah itu artinya kita mencoba untuk mengintrospeksi diri. Allah perintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah masing-masing individu melakukan introspeksi apa yang sudah dipersiapkan untuk hidup di hari esok. Nah, kita coba untuk bermuhasabah. Nah, bagaimana cara kita bermuhasabah? Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan dalam bermuhasabah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat di zamannya mungkin juga bisa kita contoh, bisa kita tiru. Salah satu di antaranya, ada sahabat kalau malam hari, tengah malam dia terbangun, lalu kemudian dia lakukan sholat taubat, sholat tahajud. Setelah selesai semua, duduk, lalu membayang-bayangkan apa yang dialami semenjak bangun kemarin pagi. Nah, misalnya tadi malam kita bangun tengah malam, bangun jam 2 apa jam 3, lalu kita lakukan aktivitas. Mungkin kita mandi, wudu, kemudian sholat. Setelah selesai, nah, kita coba merenung. Kita coba untuk memperhatikan apa yang kita alami kemarin. Mulai kemarin kita bangun, seolah kita melihat kita bangun. Lalu kemudian apa yang kita lakukan setelah kita bangun pagi? Mungkin kita mandi, mungkin kita wudu, mungkin kita sholat sampai waktu fajar, sholat subuh, sampai terbit matahari. Apa yang kita perbuat sampai tengah hari, sampai sore hari, sampai akhirnya kita tidur kembali. Seolah kita melihat apa yang kita perbuat di hari itu. Lalu kemudian seolah kita mendengar apa yang pernah kita ucapkan di hari itu. Andaikan terdapat satu kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah. Mungkin salah kita ngomong, mungkin salah kita berbuat. Banyak cara yang mereka lakukan zaman dahulu. Ada seseorang ketika dia melakukan muhasabah, terlihatlah olehnya di siang hari kemarin pernah kedatangan tamu. Tamu itu adalah seorang perempuan. Karena sudah merasa dekat dengan perempuan itu, tanpa dia sadari tangannya terletak di atas paha si perempuan tersebut. Lalu dia membayangkan, dia melihat tangannya terletak di atas paha perempuan itu. Akhirnya dia menangis. Lalu kemudian dia nyalakan api unggun.
dimasukkannya tangannya ke dalam api itu, kamu telah berdosa kepada Allah. Itu yang pernah dilakukan oleh seorang hamba Allah. Kalau Sayyidina Umar ketika dia bermuhasabah, di tangannya ada cambuk. Kalau dia melihat ada kakinya salah melangkah, dipukul-pukulnya kakinya. Kamu telah salah melangkah ke arah yang tidak diridai Allah. Kalau tangannya yang salah, tangannya yang dipukul-pukulnya. Mungkin kita tidak pernah melakukan seperti itu, tapi paling tidak kita berusaha untuk menghitung-hitung atau bermuhasabah tentang apa yang sudah kita perbuat. Kita kembalikan kepada sebuah hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma amila bi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Umur, kemana kau habiskan? Tubuhmu kemana kau bawa? Ilmu yang sudah kau pelajari, apa saja yang sudah kau amalkan? Harta kekayaan yang kau dapatkan, itu dari mana dan kemana kau belanjakan? 4 persoalan ini yang harus kita jawab. Jawabannya kita persiapkan dari sekarang. Bukan dalam bentuk tulisan, tetapi jawabannya adalah kelakuan kita sendiri. Umur kemana kau habiskan? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetapi itu adalah bilangan, ya, bilangan tahun yang sudah kita lewati. Tetapi berapa tahun pun bilangan tahun yang sudah kita lewati, itu tidak lebih dari pergantian siang dan malam. Siang malam, sudah 60 pula umur kita. Siang malam, sudah 70 pula umur kita. Tanpa terasa oleh kita, ketika kita bercermin, oh rupanya dah tua rupanya. Kepala sudah mulai berubah, gigi sudah mulai copot satu-satu, kaki sudah lemah, kadang terkena asam urat, sudah enggak bisa bergerak lagi, kadang kena stroke. Rupanya sudah lama juga kita hidup di dunia ini. Nah, dari perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu, mana yang lebih banyak amaliyah yang baik atau amaliyah yang tidak baik? Nah, kita coba menghitung-hitung. Ya. Kalau ternyata amaliyah yang baik yang sudah kita lakukan, nah, kita bertahan. Nah, paling tidak kita pertahankanlah. Ya. Tapi kalau ternyata ada amaliyah yang tidak baik, nah, kita berusaha untuk memperbaikinya. Masih ada kesempatan. Ya, walaupun kita banyak melakukan kesalahan dalam hidup ini, tapi Allah membuka pintu taubat yang selebar-lebarnya. Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Meskipun dosa kita sebanyak buih di laut dan sebanyak pasir di pantai, kalau kita memohon ampun kepada Allah, pasti diampunkan Allah.